Chapter 936, Will Count. Memahami semua seluk-beluk, Sang Guan Fei Yun akhirnya mengerti jalannya hal-hal, tetapi memandang jalan Bai Li Jingwei dengan beberapa keraguan. Karena Tuan Perdana Menteri telah mengharapkan ini sepanjang waktu, mengapa tidak bersiap-siap terlebih dahulu? Di mana Raja memasuki guci? Aduh, Fei Yun Sword King terlalu kecil untuk melihat yang kuno itu. Dia perlahan melambaikan tangannya, dan dia tertawa acuh tak acuh, sejak terakhir kali kita bermain melawannya. Kita harus cukup jelas tentang orang seperti apa dia. Jika kita meletakkan perangkap di sini, mungkin sulit untuk menyembunyikan bagaimana dia bisa berhasil dengan matanya. Bukan hanya pedang tetapi juga nyawanya yang diperlukan dalam aspek ini. Kali ini rubah liciknya akan datang ke pintu, dan jika dia melewatkan kesempatan lagi. Dia benar-benar menyesal atas niat baiknya. Saya sangat mencintai Tuhan. Mendengar ini, Sang Guan Fei Yun berpikir sedikit, dan sedikit mengangguk. Tuan Perdana Menteri berkata sangat banyak bahwa anak itu memang ikan besar yang tidak mudah ditangkap. Ini sama sekali berbeda dari generasi bodoh Sang Fei Xiong. Namun, sekarang bocah itu telah menyelamatkan bocah itu. Apakah Tuan Perdana Menteri tahu kemana mereka pergi? Hei, Kakak Fei Yun, lihat ekspresi percaya diri yang dipegang oleh Zili seperti Perdana Menteri Bai Li. Kamu terlalu banyak bicara, hehehe. Namun, setelah kata-katanya jatuh, dan King Sheng tersenyum dan memandang ke Bai Li Jingwei di sana, sedikit menganggukkan kepalanya. Itu pasti sudah direncanakan oleh Perdana Menteri Bai Li. Dan Anda memiliki segalanya di telapak tangan Anda. Dengan senyum puas di bibirnya, Bai Li Jingwei tidak bisa menahan tawa, dan sedikit mengangguk. Raja Pedang Naga benar-benar teman kebenaran, ya. Kebenaran sudah dikerahkan. Oh, di mana anak itu sekarang? Sang Guan Fei Yun bertanya dengan cepat. Tawa perlahan-lahan melambaikan tangannya. Bai Li Jingwei mengangguk padanya dengan ringan, memberikan pandangan meyakinkan, dan kemudian matanya bersinar halus, meledak menjadi suara mencibir. Serangan serial anak itu kali ini, kuncinya hanya ada satu, kata cepat. Dari Sang Guan Yulin meledakkan dirinya sendiri, hingga penggerebekan Sang Guan Fei Xiong di istana, mengatur harimau menjauh dari gunung-gunung, dan saling mengunci satu sama lain. Yang semuanya ada dalam kata ini. Risiko kegagalan yang besar. Namun, karena kata cepat ini, itu berarti bahwa tindakannya sendiri juga akan tunduk pada kecepatan, terlepas dari detail, sehingga harus ada banyak kelalaian dalam tindakannya. Dan dia tidak akan lagi berhati-hati seperti sebelumnya. Atau, serial ini Ji sudah memintanya untuk berhenti berhati-hati. Sampai dia mencapai tanah yang aman, dia tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal lain. Dengan cara ini, ada rencana untuk menghadapinya. Mengatakan itu, sudut mulut Bai Li Jingwei sedikit melengkungkan lengkungan aneh, dan cahaya menyala di tangannya. Kemudian botol porselen kecil muncul tiba-tiba. Dan tutupnya ditarik keluar dengan lembut, dan dia mengetuk sedikit telapak tangan, lalu menuangkan seluruh tubuh. Warna hijau, ukuran ibu jari, serangga kecil yang merayap datang. Binatang roh kelas 1, akasia. Tanpa sadar, Sang Guan Fei Yun langsung berteriak, dan kemudian menatap aneh ke Bai Li Jingwei, menunggu jawabannya. Tidak bisa menahan tawa, anggukan dari Bai Li Jingwei mengatur kepala mereka, dan berkata dengan santai, ya, itu akasia. Ada awan puisi, kacang merah lahir di negara selatan, dan beberapa cabang akan muncul di musim semi. Saya berharap Raja akan memilih lebih banyak. Dalam Acaciabin, aura itu sendiri tidak cukup untuk peringkat seperti binatang buas, hanya binatang serangga biasa, namun, hal ini memiliki karakteristik yang sangat menakjubkan. Jauh melampaui kemampuan binatang buas lainnya, ia dapat diterima menjadi binatang buas. Di antara mereka, pasangkan kedua cacing itu, meskipun mereka bisa dikenal ribuan mil, dan mereka tidak akan jauh untuk sisa hidup mereka. Mereka hanya ingin berkumpul dan muncul sebagai pecinta cinta kasih dan iman dari kekasih mereka. Beberapa menghela nafas. Dia menatapnya dengan tajam dan mengangguk lemah pada Bai Li Jingwei. Dia tersenyum dan berkata, ya, apa yang dikatakan Raja Pedang Naga itu sangat benar. Serangga Acacia ini biasanya cocok dengan dua serangga, dan cairan tubuh menyusup satu sama lain. Anda memiliki saya, dan saya memiliki Anda. Selamanya dalam hidup, sampai mati, ditampilkan sebagai cinta yang teguh antara langit dan bumi. Bahkan jika kedua serangga dipisahkan oleh ribuan mil, kedua serangga akhirnya akan bergema satu sama lain dan menemukan satu sama lain. Dua cacing, menunjukkan kesetiaan. Tapi kedua cacing itu bisa saling bertemu. Tetapi mereka yang memakai serangga suka dan benci berpisah, berapa banyak mereka bisa bertahan sampai mereka mati? Bukankah orang-orang tidak sebaik cacing? Hahaha, Sang Guan Fei Yun langsung mencibir. Mendengar ini,
Bailey Jingwei juga sedikit mengangguk dan tersenyum, memang benar. Dibandingkan dengan bak kecil yang tidak signifikan ini, orang memang jauh lebih rumit. Selain itu, orang menggunakan bak kecil ini tidak hanya untuk menghabiskan bulan sebelumnya. Selanjutnya, ada janji untuk bergabung dengan gadis itu akan datang, dan itu memiliki tujuan yang lebih luas. Pisahkan kedua serangga yang berpasangan, kenakan cacing jantan, dan cacing betina akan menghancurkan jus dan memperbaikinya bersama dengan eliksir lain, Anda akan mendapatkan eliksir. Ada aroma dalam obat ini. Tapi itu tidak berwarna dan tidak berasa, dan bahkan para Master Guiyuan biasa tidak dapat mencium baunya. Hanya cacing jantan ini, yang memikirkannya, akan terus naik ke arah cacing betina. Meskipun tidak ribuan mil jauhnya, ia menjadi alat untuk melacak ribuan mil. Jadi katakan, baru saja Tuan Perdana Menteri mengaplikasikan wewangian 10.000 mil ini pada bocah laki-laki itu? Kapan? Sebelum mata bersinar, Sangguan Fei Yun akhirnya mengerti apa yang dia maksud dan tidak bisa tidak bergairah. Mengangguk dengan senyuman ringan, Bailey Jingwei tertawa kecil. Tentu saja, tepat ketika fase awal menempatkan denyut nadi pada bayi kecil itu, dia mengoleskannya ke pergelangan tangannya. Diperkirakan Gu Yifan tidak akan menduganya, gambar ini telah dipikat secara khusus olehnya, atau bahkan jika dia mengharapkannya, apa yang bisa dia lakukan? Nomor seri adalah kata yang cepat, dan dia juga meminta cepat. Dia tidak punya waktu untuk merawat tubuh bayi kecil itu. Dia melempar bayinya, tetapi dengan cara ini, semua yang dia lakukan hari ini dikalahkan. Jadi pada akhirnya, dia masih harus bertaruh, dan dia tidak mempersiapkan terlebih dahulu. Tapi yang jelas, dia kalah, hahaha. Bailey Jingwei tidak bisa menahan tawa, dan Sangguan Fei Yun melihatnya, dan dia tertawa dengannya. Hanya Dan Qingsheng yang melihat keduanya, tetapi dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, terutama melihat akasia di tangan Bailey Jingwei, itu adalah ratapan di hati saya. Dunia telah menciptakan makhluk mati, setia dan setia, tetapi digunakan oleh manusia untuk menipu diri kita sendiri dan saling berhadapan. Sayangnya, memang benar bahwa Tao itu kejam, Tao tingginya 1 kaki, dan iblis tingginya 1 kaki. Mungkinkah langit dan bumi benar? Bagaimanapun, mereka tidak bisa mengalahkan iblis yang tersembunyi dari hati manusia. Oke, Fei Yun Sword King. Sekarang arah anak itu telah ditemukan. Ayo menyusul, ambil kembali Excalibur, dan lepas kepalanya. Tetapi selama 3 atau 2 menit, Akasia akhirnya mencium aroma mantan kekasihnya. Dan tidak bisa menahan diri untuk menggeliat mati-matian di sana. Meskipun tubuh kurus, masing-masing menggeliat hanya beberapa milimeter, tetapi masih tidak berhenti. Pendakian. Tapi Bailey Jingwei melihat ini, tetapi matanya bersinar dengan senyum dingin di mulutnya. Dao Dao terus menembak dari murid rangkapnya, dan kemudian melambaikan tangannya, lalu dia meneriaki Raja Pedang Fei Yun dan bangkit untuk mengejar. Juga. Dan Qingsheng mengambil napas dalam-dalam dan dipaksa untuk mengikuti. Di sisi lain, setelah pedang sihir terbang keluar dari istana dengan Tikuno, Zuo Fan buru-buru bangkit dan melompat, dan kemudian mengambil Tikuno ke tangannya tiba-tiba. Memeluknya dan buru-buru terbang, pedang sihir itu seketika bersembunyi di tubuhnya, tiba-tiba menghilang. Benar saja, Zuo Fan meminta kata cepat pada saat ini seperti yang dia harapkan, tetapi dia tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal lain. Sekarang dia hanya ingin pergi dari tanah yang benar dan yang salah sesegera mungkin, dan kemudian pergi ke tempat yang aman untuk putra ketiga. Rawat lukanya dengan sepenuh hati. Lagi pula, sebagai Tikuno yang tidak pernah mengalami sedikit pun trauma, kali ini cederanya terlalu berat, dan itu sudah membahayakan hidupnya. Ini tidak bisa membantu tetapi membuat hati Zuo Fan lebih serius. Hai. Seolah bintang jatuh melintasi langit, Zuo Fan bergegas pergi dengan tubuh kurus dari Tikuno, dan tidak berani diabaikan, tetapi waktu setengah jam sudah terbang jauh dari kota Fei Yun. Karena 2 gangguan utama penghancuran diri Sangguan Yulin, serangan Sangguan Fei Xiong dan Fei Yun Wangfu, para master dari seluruh kota Fei Yun bergegas ke 2 tempat itu bersama-sama. Zuo Fan melarikan diri ke sana seperti yang diharapkan, tidak dengan sedikit rintangan, dia keluar dengan mudah. Rencana Zuo Fan untuk mengusir harimau dari gunung bukan hanya 2 harimau besar Guan Fei Yun dan Bailey Jingwei, tetapi juga penjaga Fei Yun Wangfu dan kota Fei Yun, sekelompok harimau kecil. Semua dalam kategori Tun Awai di dalam. Dengan cara ini, rencana pelariannya dapat dikatakan sebagai hal yang biasa, dan itu diselesaikan dengan lancar, seperti yang ia harapkan pada awalnya, terutama, sikap 100 mil. Di matanya, hati Zuo Fan sudah terkendali. Angin dingin mendesing bertiup di wajah muda, 3 mata rantai kuno pingsan, dan kadang-kadang kepala kecil yang sadar akhirnya membuka mata yang lemah perlahan.
Tetapi melihat dada yang hangat menempel kuat di wajah. Wajah kecilnya dan dua dinding ganda kuat Kongwu juga menyeret tubuhnya dan terus-menerus bolak-balik di ruang virtual. Ketika saya melihat ke atas, wajah yang familiar itu bukan ayahnya, Zuo Fan, siapa itu? Tiba-tiba, wajah kecil Santong kuno bergetar sedikit, dan aku merasakan sedikit kepahitan di hatiku. Dia tidak pernah bergantung pada ayahnya yang saleh seperti sekarang. Dengan sedikit tangisan, "Ayah, kamu datang untuk menyelamatkanku sekarang." "Itu tentu saja, kamu adalah putraku, aku tidak menyelamatkanmu, siapa yang akan menyelamatkanmu?" Menatap anak keringku, yang belum melihat dalam beberapa hari, wajah Zuo Fan serius. Tetapi dia masih berhasil memeras wajah tersenyum, yakinkan. Bibir sedikit menggigil, Gu Santong merenung sedikit, dan tidak bisa tidak meminta maaf, "Ayah. Maafkan aku." "Kenapa minta maaf? Di mana kamu minta maaf padaku? Ini aku yang terlalu berubah-ubah kali ini, dan rencana ayahku mulus, akulah yang pecah dan mempertaruhkan ayah, dan mengambil risiko besar untuk menyelamatkanku." Sudut-sudut mulutnya tidak terasa, dan kata tiga arah kuno, terisak dalam diam. Dan akhirnya menangis diam-diam. Wajah lembut kecil sudah tertutup air mata, dan hatiku penuh dengan menyalahkan diri sendiri dan penyesalan. Zuo Fan menatapnya dengan sangat diam-diam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Begitu diam-diam terbang di udara, terbang. Chapter 937, Love House and Wu. Sampai beberapa waktu yang lalu, Santong kuno menangis, dan ketika menangis sedikit, Zuo Fan tersenyum dan berkata pelan. "Tiga kecil, karena kamu pikir kamu salah, maka malam itu, untuk memberimu kesempatan untuk kembali lagi. Akankah kamu bergegas dan menyelamatkan gadis itu?" Tubuh tidak bisa membantu tetapi bergerak, tiga mata rantai kuno merasakan kejutan tiba-tiba. Dan tiba-tiba jatuh ke dalam keraguan dan kontemplasi. Untuk waktu yang lama, dia masih perlahan menganggukkan kepala dan berbisik, seolah-olah dia tidak percaya sama sekali. "Ya, ayah. Mengapa? Lalu mengapa itu salah, dan salah lagi? Terus salah." Sumur kuno di wajah, Zuo Fan hanya diam-diam terbang di udara, diam-diam keras, tidak bisa melihat amarahnya. Melihatnya dengan hati-hati, tiga mata rantai kuno berpikir lama, tetapi tidak bisa menahan napas, "Karena aku tidak ingin bibiku melakukan sesuatu." "Lalu kamu bilang kamu salah?" "Maksudku, aku membuatmu khawatir tentang bahayaku. Ini salahku, tapi aku tidak bisa melihat bibiku terjadi. Dia biasanya memperlakukan aku dengan baik. Jadi, jika aku bisa melakukannya lagi, aku akan tetap selamatkan bibi saya. Tetapi saya tidak ingin ayah saya mengambil risiko untuk saya." Kedua jari lembut itu menyilang beberapa kali di depan dada. Kelopak matanya terkulai, dan dia meliriknya. Zuo Fan bernapas dengan mudah, dan berkata dengan keras, "Anak ketiga kecil, jika itu masalahnya, jangan minta maaf." "Ayah, mau tidak mau," terkejut. Tiga mata rantai kuno itu tiba-tiba bergetar, wajahnya penuh panik. Apa yang dikatakan Zuo Fan sangat dingin, dia pikir Zuo Fan benar-benar marah. Tapi kemudian, Zuo Fan menghela nafas dan tidak bisa menahan tawa. Pemuda itu muda dan gila, semua orang telah melakukannya, ketika melakukan hal yang salah dan melakukan hal yang benar. Semua orang telah melakukannya, bukan masalah besar. Apalagi dunia ini benar atau salah, itu relatif, tidak ada yang tak terhindarkan. Selama Anda merasa bahwa Anda harus melakukannya, cobalah untuk melakukannya. Bahkan jika itu salah, selama itu sepadan, Anda dapat terus melakukan kesalahan, selama Anda dapat menanggung hasilnya setelah itu. Pria suami berdiri di dunia, jangan selalu menaruh kata maaf di mulutmu, itu tidak berpengaruh. Seorang pria perlu menanggung, apakah itu benar atau salah, tahanlah. Karena kamu menyelamatkan gadis itu, kamu harus menanggungnya. Segala sesuatu yang terjadi selanjutnya, termasuk ayahmu dan aku, akan membayar semua harganya, termasuk nyawa. "Tidak, ayah, aku tidak ingin kamu." Mendengar roh kematian Zuo Fan, Gu Santong tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, hampir ketakutan, dan matanya dipenuhi air mata. Tanpa sadar, Zuo Fan masih tenang di wajahnya, "Pikirkan sebelum Anda bertindak. Xiao Sanzi, Anda tidak lagi orang seperti sebelumnya, setiap gerakan Anda terlibat. Anda tidak ingin gadis itu mengalami kecelakaan, bukankah saya bisakah Anda membiarkannya terjadi? Saya ayahmu." Bibirnya berkedip-kedip, kabut tiga arah kuno memenuhi matanya, dan kepalanya mengempis dan kepalanya mengangguk, tetapi hatinya sudah sangat bergerak. Ini adalah ayah, bersedia menanggung semua ayah untuk apa yang dia lakukan, pada saat ini. Gu Santong benar-benar menyadari cinta kebapaan seperti Gunung Zuo Fan dan merasakan ketergantungan yang mendalam padanya. Di masa lalu, Zuo Fan masih kekurangan kekuatannya.
Dia maju ke depan untuk membantu Zuo Fan melicinkan masalah. Yang dia hargai adalah kelembutan dengan ayah dan anak Zuo Fan. Baru pada saat dia dalam masalah dia benar-benar menyadari kehebatan lengan ayahnya yang lebar dan melindunginya dari angin dan hujan. Pada saat ini, Zuo Fan menjadi ayahnya, bukan lagi ayah yang adil, tetapi ayah yang unik di dunia yang dapat mengandalkan lengannya. Dan, apa yang ayah dan anak kita tidak bisa katakan? Kamu ingin melindungi gadis itu, kamu katakan sebelumnya, aku akan menjaganya tetap aman. Yang disebut rumah cinta dan Wu, kamu tidak ingin membiarkan orang yang bermasalah, aku tidak akan biarkan dia kehilangan rambut. Segera setelah itu, Zuo Fan merenung sedikit, dan melanjutkan, tapi, saya juga mengawasi. Hari-hari itu saya terus memikirkan rencana untuk menyegel paviliun air itu, tetapi saya tidak melihat perubahan Anda, itu adalah kelalaian ayah saya. Pada titik ini, saya harus minta maaf kepada Anda. Dengan itu, Zuo Fan mengeluh, dan merasa sedikit bersalah di wajahnya. Gu Santong bahkan lebih malu ketika dia melihatnya, dan dengan tergesa-gesa melambaikan tangannya, tidak. Itu semua salahku, aku selalu berpikir ayah, kamu hanya memiliki 8 surga dan angin bumi di matamu, dan sisanya tidak ada di matamu. Di sini, segala sesuatu yang bertentangan dengan rencana akan dikesampingkan sesegera mungkin, jadi saya tidak berani memberitahu Anda, saya khawatir Anda akan dimarahi untuk sementara waktu. Tubuh itu tidak bisa membantu tetapi terkejut, Zuo Fan menatap dalam-dalam pada wajah kecil Gu Santong yang menyesal, dan merasakan kehilangan dalam hatinya. Apakah dia begitu cuek dan tidak pribadi dalam hati puteranya? Mungkin dulu, tapi, putera ketiga kecil, kamu ingat untuk mengatakan sesuatu untuk ayahmu, cinta rumah dan orang Ukraina. Kami adalah keluarga. Jika kamu menyukainya, bahkan jika kamu tidak menyukainya, kamu akan menyukainya sebanyak mungkin. Jadi di masa depan, percayalah padaku, menghirup dalam-dalam, mata Zuo Fanu harus menatap Gu Santong dengan tulus. Menatap dengan cermat pada mata penuh kasih sayang Zuo Fan, meskipun 3 mata rantai kuno tampak kuyu, dia masih agak keras di kepalanya, dan tiba-tiba menunjukkan senyum cerah. Melihat adegan ini, Zuo Fan juga tersenyum dan merasakan banyak kegembiraan. Namun, pada saat ini, ketika hati ayah dan anak semakin dekat, tawa yang luar biasa tiba-tiba terdengar dari belakang mereka, dan mereka segera mengejutkan mereka, hahaha. Gu Yifan, akhirnya saya menemukan Anda, kemana Anda pergi? Murid mata tidak bisa membantu tetapi menyusut dengan keras, Zuo Fan dengan cepat berbalik untuk melihat, tetapi hatinya tenggelam. Sialan, kelompok orang ini benar-benar mendapatkannya begitu cepat, 3 suara memecahkan langit dengan cepat melintasi garis lurus yang indah di langit, seperti transit meteor, berlalu cepat, tetapi tidak diragukan lagi Sang Guan Feiyun. Bai Li Jingwei dan Dan Qingsheng. Hanya saja, kecepatan 100 mil garis lintang dan bujur mungkin terbatas, dan Dan Qingsheng menariknya. Dengan cara ini, sosok Ting Teng pertama kerajaan dan 2 raja pedang muncul di belakang 2 orang Zuo Fan. Momentum yang kuat tidak bisa berhenti, dan Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi menahan napas. Ketakutan, alisnya berkerut, membentuk jerawat di antara alisnya. Mengapa orang-orang ini mengejar mereka begitu cepat, seolah-olah mereka tahu posisi kita? Gu Santong terkejut ketika dia melihatnya, dan pada saat yang sama matanya bingung. Dengan sedikit menyipit, Zuo Fan memegang tubuh Santong kuno dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menginjak-injak lagi, mempercepat Suyi, tak perlu dikatakan, itu pasti sudah ditandai pada Anda. Kelompok anjing ini, ikuti rasanya saya mencium baunya. Apa, aku membawa mereka? Mata para murid tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Ketiga mata rantai kuno itu tiba-tiba mandek, malu, ayah, maaf, ini aku lagi. Little Third Son. Bukankah aku mengatakan itu? Pria tidak meminta maaf dengan santai, selain. Sudut mulutnya sedikit, Zuo Fan segera terkekeh dan berkata, semua ini. Ayah sudah lama mengharapkannya, benarkah? Tenang, percayalah, ayah. Hai. Kilatan, Zuo Fan mati-matian melarikan diri, tetapi di matanya berkilauan, tidak sedikit panik, tetapi tenang dan tenang. Tampaknya benar-benar 3 anjing yang mengejar dan menggigit di belakangnya, bukan 2 raja pedang, kombinasi hebat Perdana Menteri. Setelah kelompok konfigurasi seperti itu, diperkirakan bahwa di seluruh Zhongzhou, hanya sedikit yang bisa melarikan diri dari mereka bertiga, tetapi Zuo Fan masih terlihat percaya diri. Dan kakinya masih tidak kehilangan kecepatan sedikit pun. Lari disebut Huaner. Tanda seru. Melihat ini, Sang Guan Feiyun tidak bisa menahan tawa dan berkata sambil tersenyum, anak itu benar-benar tidak menyerah. Pada saat ini, dia bahkan tidak menangkap tangannya. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa melarikan diri di bawah tangan kita?
Tapi, dia bahkan menyerah ya, kita tidak akan mengampuni hidupnya, hahaha. Iya, Gu Yifan harus mati. Ada lengkungan aneh di sudut mulutnya, dan Bai Li Jingwei tidak bisa menahan cibiran, melihat serangga kecil yang memanjat ke arah Zuo Fan di tangannya. Dan membuat semburan sarkasme, putranya memiliki banyak aroma bau, bahkan jika kita menggunakan arai transmisi ruang untuk melewati waktu ini, kita masih bisa mengejarnya. Cedera serius putranya, pengejaran yang begitu cepat, tidak jauh dari kematian, dan kemudian melihat bagaimana dia menanganinya, hahaha. Perdana Menteri Bai Li, Anda menyiksanya dengan keanggunan yang begitu santai, tetapi orang tua itu tidak sabar. Tanpa sadar, Sangguan Fei Yun segera menjentikkan pedangnya dan menunjuk ke Zuo Fan dengan cepat, memarahi lagi dan lagi, marga kuno, kenalan akan menyerahkan pedang langit. Orang tua itu menghindarkanmu untuk tidak mati, jika tidak. Sebuah pedang yang luar biasa menghampiri punggung Zuo Fan, dan ketajaman si pendekar pedang itu membuat tubuh Zuo Fan bergetar, dan semua rambut lurus ke atas. Seolah-olah ada sabit kematian di punggung. Dia segera menginjak tanah, dan ketika dia bengkok, secara naluriah dia lari ke samping. Wow! Bagian depan yang dingin, lurus melintasi pipinya, membuat pipinya terasa sakit untuk sementara waktu, seolah terkelupas, dingin dan berdarah. Segera setelah itu, terdengar suara keras, dan tenda pedang itu pecah keras di antara gunung-gunung di bawah, dan seluruh hutan tegang ke tanah dengan ratusan mil. Paksaan yang kuat itu menyerang dengan keras dari tempat ledakan, dan tiba-tiba berhadapan, sehingga Zuo Fan, yang terbang, tidak bisa tidak menggoyangkan tubuhnya tidak stabil. Dan sulit untuk bergerak maju. Ledakan hutan gunung di depan bahkan lebih berdebu. Loes itu ke langit, bergegas ke langit, dan seluruh langit biru dan awan putih langsung dioleskan ke warna kuning pudar, menutupi langit dan matahari, semua dipenuhi dengan asap. Seolah tiba-tiba, jalan Zuo Fan maju muncul gunung berasap besar, yang mendarat di langit dan benar-benar menghalangi jalan mereka. Melihat adegan ini, Zuo Fan berhenti dan merasa takut, dan wajahnya menjadi lebih bermartabat. Kekuatan ke-9 Raja Pedang, satu pedang, respon yang sangat berbeda, tetapi hanya satu gerakan, menghalangi jalannya. Dalam hal ini, dia tidak bisa bergerak maju, hanya untuk bertarung. Mata sedikit menyipit, Zuo Fan tidak lagi bergegas ke depan, tetapi perlahan-lahan berbalik, nyala guntur hitam di pupil kiri menyala, dan lingkaran emas di pupil kanan bersinar. Siap untuk memecahkan bangkai kapal dan menghadapi 9 Raja Pedang. Chapter 938, Warsword King. Mencicit, tubuh-tubuh yang maju stagnan, dan mereka berseberangan dengan Zuo Fan yang jaraknya ribuan kilometer. Sangguan Fei Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa dan berkata berulang-ulang, berteriak, Tuan Gu, mengapa kamu tidak melarikan diri? Karena tidak ada cara untuk menghindarinya, tidak ada yang bisa melarikan diri, lebih baik bertarung. Sambil tersenyum, Zuo Fan tampak sekarat dan berjuang. Semangat kepahlawanan. Tanpa sadar, Sangguan Fei Yun mencibir dengan wajah menghina perang. Tuan Gu, apakah Anda bingung? Apakah Anda ingin bertarung melawan kami? Mengapa? Apakah Anda memiliki kekuatan untuk melawan kami? Hahaha. Bahkan jika tidak, Lao Su tidak akan menangkapnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bersenandung. Zuo Fan mengencangkan 3 mata rantai kuno di lengannya sedikit lebih erat. Dan tertawa keras, apalagi, jika perang hari ini menyebar, mengatakan bahwa aku mati dengan Raja Pedang, itu dianggap tetap. Setelah melahirkan namanya, itu layak untuk hidup. Tetapi jika itu terbunuh, bagaimana bedanya dengan yang lain? Saya tidak pernah melakukan apapun di zaman kuno, dan saya menjadi alkemis kelas 11 pada usia muda. Seperti orang biasa, tidak melakukan apa-apa tidak jelas. Hahaha. Tanpa sadar, Sangguan Fei Yun menatap tajam ke dalam Zuo Fan. Mendengar tawa arogannya di telinganya, dia tidak bisa menahan diri untuk memandang Bai Li Jingwei dan keduanya, dan tertawa terbahak-bahak, apakah ada sesuatu yang ingin Anda kejar? Anda harus mati secara berbeda, selebriti. Pria muda itu memiliki ambisinya dan secara alami memiliki ambisi. Tidak terlalu aneh berada di sekitar orang lain. Ini tidak mengherankan. Hal yang sama adalah kematian. Yang satu diinjak-injak sampai mati seperti sesawi rumput dan yang lainnya bermartabat. Siapapun akan memilih yang terakhir. Mengingat ringan, Bai Li Jingwei tidak bisa menahan tawa, memandang Zuo Fan yang berlawanan, berkata dengan keras, Tuan Gu, kamu tahu aku selalu menggunakan bakat, kamu juga bakat langka. Selama kamu menyerahkan pedang ke langit, apakah mungkin untuk meninggalkan rahasia dan untuk melayani kekaisaran? Bai Li Jingwei berkata dengan sangat tulus, dan matanya cukup tulus, tetapi Zuo Fan melihatnya, tetapi dia tidak bisa berhenti tertawa, menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan.
Perdana Menteri Bailey benar-benar penting, tetapi saya telah berada di Zhongzhou selama lebih dari setahun. Tapi tidak pernah mengetahui bahwa ada ahli strategi yang bijaksana di bawah kursi Perdana Menteri. Bukankah orang bijak keluar dari wilayah yang begitu besar di Zhongzhou? Atau bahwa bakat bijak Perdana Menteri, seperti bulan kosong, menutupi bakat mereka? Itu tidak benar. Bagaimana bisa orang dewasa membanjiri bakat mereka? Bisakah itu dibanjiri oleh bakat? Atau, ketika orang dewasa cemburu dan iri, literati akan lebih ringan daripada yang lain? Puff. Sebelum Zhuo Fan selesai berbicara, Sangguan Fei Yun tidak bisa membantu tetapi menutupi bibirnya dan terkekeh, dan kemudian melirik Bailey Jingwei baik disengaja atau tidak. Yifan kuno ini benar-benar bakat, itu hanyalah reinkarnasi dari Zuge, para dewa turun dari dunia, yang dia duga. Ya, 100 mil garis lintang dan bujur ini memang mencintai cinta, tetapi mereka juga berbakat. Dia bisa merekrut semua bakatnya dan tidak akan pernah dimakamkan. Hanya ada satu jenis bakat yang dikelola negara seperti dia, tetapi dia sangat terkejut, takut digantikan oleh orang lain. Ini mungkin sama dengan perselisihan antara Wolong dan Phoenix. Satu gunung tidak dapat melahirkan dua harimau, tidak akan membiarkan spesies yang sama mendekati gunungnya sendiri. Saat ini, jika Yifan kuno ini hanya seorang alkemis yang hebat, Bailey Jingwei mungkin mengasihani bakatnya dan merekrut bawahannya, tetapi dia juga seorang pria yang berbakat. Dan kecerdikannya tidak di bawah Bailey Jingwei. Bagaimana dia bisa tahan? Tanda tanya. Jika dia ditarik ke dalam kekaisaran, kursi Perdana Menteri kita akan dalam bahaya. Karena itu, jika Yifan kuno mati hari ini, itu bukan karena ia mencuri pedang langit, tetapi hanya karena hubungannya dengan ratusan mil garis lintang dan bujur. Tuan Gu benar-benar berpengetahuan luas, hehehe. Wajah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Bailey Jingwei menatap Zhuo Fan dalam-dalam, dan membuat suara mencibir. Karena Master Gu bersikeras ini, dia tidak ingin kembali, itu tidak mungkin. Itu hanya, dirimu sendiri tidak apa-apa jika Anda tidak membunuh hidup Anda. Tetapi apakah Anda pernah berpikir bahwa Ling Lang masih memiliki sinar kehidupan? Selama Master Gu menyerahkan Sky Sword, kebenaran menjamin bahwa Ling Lang akan aman dan sehat. Alisnya sedikit berkedip, Zhuo Fan menoleh dan menatap Gu Santong dalam-dalam, tetapi dia melihat bahwa matanya yang kecil juga berwarna cerah, dan dia tiba-tiba terkekeh dan berkata, Perdana Menteri Bailey tidak perlu bermain denganku, bakatku tidak di bawah saya. Mungkin Anda telah melihat aturan memberantas akarnya, saya masih mengerti. Bagaimana Anda bisa tenang, membiarkan anak-anak musuh lewat dan kemudian menjadi bermasalah? Hahaha. Sekarang ayah dan anak kami adalah dua, hidup bersama dan mati bersama, bertarung bersama. Perdana Menteri Bailey tidak lagi harus menghabiskan banyak waktu berbicara. Begitu kata-kata itu datang, Zhuo Fan segera melepaskan ikatan-ikat pinggangnya, dan kemudian mengikat Gu Santong dan tubuhnya bersama-sama, matanya penuh dengan aspirasi. Dan matanya juga penuh ketegasan. Melihat adegan ini, bahkan Sangguan Fei Yun tidak merasa sedikit tersentuh. Kedua ayah dan putra benar-benar dua laki-laki. Ayah harimau tidak memiliki anjing, dan masa depan akan menjadi senjata besar. Sayang sekali, aku akan dibunuh di tempat hari ini. Karena Tuan Gu sangat tidak peduli dengan urusan saat ini, maka gambar ini akan membantu kamu. Tanpa perasaan heroik seni bela diri, Bailey Jingwei tidak peduli tentang hal ini. Dia perlahan melambaikan tangannya dan menatap Sangguan Fei Yun di samping. Raja Pedang Fei Yun, kirim mereka perjalanan. Sedikit mengangguk, Sangguan Fei Yun mengangkat jari-jarinya, wajahnya cuek. Dan momentum dahsyat di atasnya tidak bisa berhenti menyebar. Seluruh dunia bergemuruh keras, sepertinya telah menyebabkan resonansi dan langit jatuh. Merasa tertekan. Merasakan kekuatan yang kuat, alis Zhuo Fan berkedut, murid-muridnya menatap dengan cermat jari-jarinya, dan ada keringat dingin di dahinya. Dalam pertempuran dengan Raja Pedang Fei Yun ini, diperkirakan bahwa dia bahkan tidak bisa melewati 5 gerakan, tetapi dia tidak berusaha untuk menang, hanya untuk bertahan hidup. Dan hanya dengan cara ini dia dapat memiliki kesempatan nyata untuk bertahan hidup. Semuanya berjalan sesuai dengan perhitungannya, tetapi setiap langkah sangat sulit. Selama dia mengambil langkah yang salah, dia pasti akan hilang. Seperti dalam pertempuran ini, dia harus menemukan cara untuk menghindari cedera serius sebelum dia bisa melarikan diri. Bagaimanapun, orang-orang adalah yang paling tidak dijaga terhadap orang yang sekarat. Bas. Gelombang energi berfluktuasi terus-menerus di antara jari-jari itu, gemetar di dunia, dan mata Sangguan Fei Yun semakin dingin. Menatap dengan cermat pada saat ini, murid kanan Zhuo Fan bersinar dengan lingkaran emas, dan dahinya adalah air terjun keringat. Pedang ini diproduksi oleh Sangguan Fei Yun, dan kekuatan serta kecepatannya pasti sangat menakjubkan.
bahkan murid Tuhannya yang kosong, bentuk dan posisi yang bergeser. Mungkin tidak dapat melarikan diri. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa pada saat pedangnya, ruang diubah, sehingga ia dapat melarikan diri dari hidupnya, tidak terlambat atau terlalu dini. Jika terlambat, maka secara alami akan mati. Jika terlalu dini, orang akan merasakan fluktuasi ruang, dan pedang itu akan segera mengubah arahnya. Anda masih mati. Jadi pada saat ini hidup dan mati, pada saat itu, jika Anda tidak bisa menahannya, permainan akan berakhir secara langsung. Menghadapi situasi ini, tekanan Zuo Fan cukup besar. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi 9 Raja Pedang sendirian, berdiri di puncak Tuan Fan Jie, dan punggungnya basah dengan keringat dingin. Wow! Akhirnya, Sangguan Fei Yun sedikit menekuk jari-jarinya, dan akhirnya menyapu Zuo Fan dengan jentikan tangannya. Jianmang mendekat, dan ketika dia tidak ada duanya, Zuo Fan telah meluncurkan Dewa Kekosongan. Sekaligus, konversi ruang. Jadi, ketika Swordmang yang ganas mendekatinya, hampir pada saat yang sama, Zuo Fan melintas dan menghilang sepenuhnya. Jianmang langsung menembus kekosongan dan menembak ke dinding asap kuning yang bersahaja di belakangnya. Dengan satu panggilan, seluruh dinding asap terhempas, menghilang tiba-tiba, dan melihat langit yang cerah. Apa, bahkan lolos, bagaimana mungkin? Murid-murid tidak bisa membantu menyusut, dan Sangguan Fei Yun tidak bisa tidak panik. Tapi segera, dia tidak punya waktu untuk terkejut dengan kecepatan Zuo Fan, dan suara ruang berdengung terdengar, yang sebenarnya terpancar di depannya. Dengan kata lain, transposisi Zuo Fan bukanlah pelarian, tetapi serangan, dan dia secara aktif menyerang Nine Sword King. Ini tidak bisa membantu tetapi membuat ketiga pria itu merasa ngeri. Anak ini, dari mana asalnya? Panca indera dan 6 indera yang kuat segera merasakan gerakan di sekelilingnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang dipikirkan Zuo Fan, dia juga terkejut dengan nyalinya. Sangguan Fei Yun tidak bisa membantu menjalankan Yuan Li lagi, mengumpulkan jari-jarinya, dan mulai menyingkat roh pedangnya, dan pada saat ini, Zuo Fan belum sepenuhnya muncul. Ketika sosoknya mendengung dan muncul di sebelah Sangguan Fei Yun, ki pedang kedua di tangan Sangguan Fei Yun telah terkondensasi dengan sukses. Melihat Zuo Fan yang muncul tiba-tiba, dia tidak bisa menahan cibiran lagi dan lagi. Bagus berani-berani, untungnya lolos dari hidupnya, dan berani mengambil inisiatif untuk menipu. Sepertinya Anda benar-benar tidak ingin hidup. Lei Yan memecahkan langit, namun, sebelum dia selesai, Zuo Fan, yang baru saja muncul di depan matanya, memiliki 2 aura emas berkelap-kelip di pupil kanannya. Dan pupil kirinya meledak ke dalam guntur. Gerakannya yang sudah lama disiapkan dikeluarkan segera. Panggilan. Seolah garpu bajadit dilemparkan dengan keras, nyala guntur yang keras tiba-tiba berubah menjadi pilar api hitam, tepat di depan Sangguan Fei Yun, menghantam ke posisi bahu kanannya. Dan tiba-tiba ia terkejut. Terutama setelah melihat Lei Yan yang menakutkan ini muncul lagi, Sangguan Fei Yun tidak tahu bahwa dia terkejut, dan 3 dewa mayat melompat tiba-tiba, 3 jiwa pergi ke 2 jiwa. Dan 7 jiwa berlari 6 jiwa. Cepat untuk mengumpulkan kekuatan dari seluruh tubuh dan membentuk perisai Yuan Li. Dia tidak ingin membiarkan benda mengerikan ini masuk ke tubuhnya. Pada saat yang sama, pedang keduanya juga menghantam Zuo Fan dengan sangat tajam, yang begitu dekat, dengan jarak yang begitu dekat. Zuo Fan tidak bisa berlari bahkan jika dia memahami waktu gerakannya. Jika ini benar, Zuo Fan pasti akan menjadi akhir dari semua jiwa dan roh. Tekanan kuat mengalir langsung ke pintu, dan Jian Wei yang tersembunyi menusuk pipi Zuo Fan untuk sementara waktu, kepalanya dipenuhi keringat dingin, dan wajahnya serius. Namun, pada saat ini, diperkirakan bahwa semua orang kecuali Zuo Fan tidak memikirkan sesuatu yang terjadi. Dan itu masalahnya, Sangguan Fei Yun, yang masih merasa tinggi di atasnya dan meremehkan ayah dan putra Zuo Fan, sangat ketakutan sehingga dia tertegun. Dan tidak lagi berani meremehkan pemuda di depannya. Pada saat yang sama, rasa ancaman yang dalam tiba-tiba memenuhi seluruh hati Raja Pedang Awan Terbangnya. Chapter 939, So. Puff, suara meredam keluar tajam, yang benar-benar berbeda dari api hitam yang melekat pada perisai Yuan Li, dan kali ini nyala api terfokus. Itu seperti jarum baja yang menembus kubah langit, dan kemudian tiba-tiba berlalu dia tiba-tiba memukulnya dengan perisai Yuan Li. Murid mata tidak bisa membantu tetapi menyusut dengan ganas, Sangguan Fei Yun tidak bisa tidak terlihat ketakutan, hampir sebuah hati hampir ketakutan untuk terbang keluar. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Lei Yan yang menakutkan ini begitu kuat kali ini sehingga dia bisa menembus pertahanannya? Namun, dari mana dia tahu bahwa nyala guntur yang dikeluarkan oleh Sangguan Yulin ketika dia meledak, hanya menampilkan atribut kuat nyala guntur itu sendiri,
dan itu bukan kekuatan gaib yang nyata. Tapi nyala guntur ini menerobos langit, tetapi itu adalah aksi Zuo Fan dengan menggunakan nyala guntur dunia dan murid yang kosong. Manfaatkan. Belum lagi pelindung-pelindung Yuanli-nya, bahkan pesona formasi tingkat 12 yang menjebak semua tuan keluarga Sangguan di satu tempat malam itu masih benar. Pipi tidak bisa membantu tetapi merokok dengan ganas, matanya penuh teror ketika dia menyaksikan ular berbisa hitam mendekatinya. Sangguan Feiyun tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba berbalik dan bersembunyi. Namun, pedangnya yang siap menyerang Zuo Fan juga karena pergantian ini, dia tiba-tiba tersapu dan membanting sisi lain tanah itu menjadi reruntuhan, dan asapnya menjadi asap dan berdebu. Leian hitam itu seperti kolom hitam yang dihilangkan dari dunia, secara kasar disilangkan dari bahu Sangguan Feiyun dan ditembak langsung ke langit yang jauh. Keringat dinginnya menakutkan, dan hatiku hampir takut untuk berhenti. Sekali waktu, dia adalah penguasa pertama Dongzhou, salah satu dari 9 Raja Pedang Zhongzhou, Raja Pedang Feiyun, telah mengalami pemandangan yang mengerikan. Dan itu tidak berbeda dengan kematian. Namun, sebelum dia menghela nafas, suara terbakar yang keras terdengar di telinganya. Tanpa diduga, dia buru-buru menoleh untuk melihat itu, tetapi dia ketakutan dan kelopak matanya melonjak, kakinya tidak bisa berhenti berayun. Ternyata pada saat ini, saya tidak tahu kapan, pakaiannya sudah tertutupi oleh api hitam yang mengerikan itu, terus menyala, dan dia akan segera dibakarnya. Tidak berani sembarangan, Sangguan Feiyun buru-buru mengguncang tubuhnya, dan Yuanli yang kuat tiba-tiba menghancurkan semua pakaiannya. Dan peradangan hitam juga berserakan dengan pakaian yang rusak dan terbakar. Hai. Namun, pada saat ini, dia tidak menunggunya untuk melepaskan napas dari kepanikan. Tetapi suara pecah tiba-tiba terdengar di telinganya lagi, dan kemudian, sosok aneh Zuo Fan melilit Xiao Sanzi. Muncul lagi. Di depannya, guntur hitam Yan meledak di murid kiri, dan 2 aura emas di murid kanan berkilau, benar-benar berniat untuk mengajukan permohonan lagi, memberinya trik untuk memadamkan api. Tapi begitu digigit ular dan takut dengan tali sumur selama 10 tahun, Sangguan Feiyun, yang sudah menderita kerugian, bagaimana dia bisa sukses lagi kali ini? Ini seperti melihat hantu, atau bahkan melihat hantu, tidak begitu menakutkan. Ketika Sangguan Feiyun melihat sosok Zuo Fan muncul kembali, dia memikirkannya tanpa ragu-ragu, dia bergegas mundur dengan cepat dan melompat puluhan ribu meter jauhnya. Jauh dari mereka dengan keras. Setelah secara sadar datang ke alam aman, dia menghela nafas, seolah bermain dengan Jianzun yang tak terkalahkan, kekuatan tubuhnya runtuh, dia bernapas dalam mulut besar. Dan kakinya tidak bisa lagi berdiri dengan sedih. Bergetar tanpa henti. Selain itu, dapat dengan jelas terlihat bahwa potongan basah di celana Raja Pedang Sangguan ini sangat mencolok di bawah sinar matahari yang bersinar. Tiba-tiba, melihat pemandangan di depan mereka, Bai Li Jingwei dan Dan Qingsheng benar-benar terpana, dan bahkan lebih terkejut. Tolong, Raja Pedang Feiyun, Anda adalah Raja Pedang 9, bagaimana Anda bisa begitu malu berurusan dengan seorang pembudidaya dari daerah yang dicerahkan secara ilahi? Lihat seperti apa penampilan Anda sekarang, pakaian Anda pecah-pecah, tubuh bagian atas Anda pada dasarnya bertelanjang dada, dan kebasahan tubuh bagian bawah Anda sedang berlangsung. Anda bisa takut kencing oleh seorang alkemis ajaib di lingkungan ilahi. Sudut mulut tidak bisa membantu tetapi membanting dengan ganas. Kelopak mata Bai Li Jingwei melonjak tajam, matanya gemetar, giginya menggertak, dia ingin bersumpah. Tetapi ketika dia melihat ke belakang, memikirkan badai yang mengerikan, sepertinya dia mengerti. Tiba-tiba dia menarik napas. Kemudian, mata Perdana Menteri yang berkilau, penuh dengan martabat, menoleh ke Zuo Fan, yang juga terengah-engah dalam kehampaan, kelopak matanya berkedip dan bergumam. Sepertinya Gu Yifan baru saja berkata untuk bertarung melawan Raja Pedang, bukan hanya berbicara. Iya, anak ini. Ini benar-benar menakutkan. Dengan tatapan ngeri di matanya, Dan Qingsheng juga sedikit mengangguk dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan. Kekuatan api hitam benar-benar memiliki potensi untuk membunuh Raja Pedang. Jika kekuatan anak itu sedikit lebih tinggi, serangan itu sekarang, mungkin. Gaba. Kata-kata Dan Qingsheng belum selesai. Sebuah kepalan tangan kepalan tengkorak yang jelas-jelas dimasukkan ke telinganya, alisnya berkedip, dan Qingsheng menoleh untuk melihat. Tetapi dia melihat Bai Li Jingwei berkedip menatap Zuo Fan tanpa berkedip, matanya penuh ketakutan dan martabat, bagaimana mungkin membuat kekuatannya lebih kuat. Jika anak itu terbunuh sebelumnya, itu untuk diri sendiri, maka sekarang
Demi keselamatan seluruh kekaisaran. Hanya ada satu pendekar pedang yang tak terkalahkan di dunia ini, dan tidak akan ada lagi kehidupan yang begitu mengerikan. Alice tidak bisa membantu tetapi bergetar sedikit, mata dan Qin Sheng berkedip halus, sedikit mengerang sedikit dan mengangguk diam-diam di bawah hatinya. Ya, kekuatan anak ini berkembang terlalu cepat, terutama api hitam, yang dapat mengancam kehidupan Raja Pedang. Anda tahu, dia hanya dewa. Setelah itu, harus dikatakan bahwa itu benar-benar penghormatan pedang yang tak terkalahkan. Tidak, itu harus tumbuh menjadi keberadaan yang lebih menakutkan daripada rasa hormat pedang yang tak terkalahkan. Dalam hal ini, hari ini, bahkan jika Anda tidak menginginkan pedang langit, Anda akan menghancurkan anak ini. Setelah memperhatikan Bai Li Jingwei, dan Qin Sheng membelai janggutnya yang panjang, sudah menebak-nebak rencananya, tetapi dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di kejauhan, Sangguan Fei Yun menatap tatapannya yang memalukan dan sedih, tapi dia menggertakkan giginya dan bergegas ke mahkota, menatap sosok luar biasa di kejauhan, matanya benar-benar telanjang. Niat membunuh, malu, penghinaan, anak ini tidak pernah tinggal lagi. Mendengkur dari gigitan akar gigi, Sangguan Fei Yun perlahan mengangkat jari-jarinya, siap untuk meluncurkan gerakan pedang ketiganya. Dan kali ini, dia memandang mata Zuo Fan, tidak lagi asal-asalan, tetapi berkonsentrasi pada hal itu, seolah-olah dia sedang bermain melawan seorang tuan dari kekuatannya sendiri. Tidak ada yang menyinggung sama sekali, dan panca indera dan 6 kesadarannya juga diberikan. Puncak, dalam 1000 kilometer, sedang dalam penjelajahannya. Melihat adegan ini, Zuo Fan tidak bisa tidak menggoyangkan kelopak matanya dengan lembut, tapi dia tidak bisa menahan nafas. Benar saja, dalam menghadapi lawan seperti Nine Sword King, kekuatannya sendiri masih terlalu buruk. Jika dia sebelumnya berubah menjadi kembali normal ke situasi semula, dia seharusnya menggantungnya di bawah serangan itu. Tapi sekarang lawannya adalah Nine Sword King, dia baru saja gagal, dan tidak ada kesempatan seperti itu. Namun, semua ini dalam antisipasinya, jadi dalam menghadapi situasi ini, dia tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia menginjak kakinya, dia terbang jauh lagi, dan benar-benar melarikan diri. Bai Li Jingwei dan Qin Sheng sama-sama melihat bahwa mereka tidak mengejarnya, karena mereka berdua tahu bahwa Zuo Fan sudah menjadi mangsa Sangguan Fei Yun. Dan bagaimana mungkin Raja Pedang Fei Yun ini dengan mudah membiarkan mangsa ini pergi begitu saja apa? Hei, sekarang mau lari? Terlambat, meskipun 10.000 meter jauhnya, Sangguan Fei Yun masih tidak menganggapnya serius. Mulutnya menyeringai di sudut mulutnya, jari-jarinya bersatu, dan getaran berdeguk di atasnya masih membuat dunia bergetar, seolah-olah akan runtuh. Dengan jari ini ke bawah, bahkan jika Zuo Fan jauh darinya, selama dia bisa melihat matanya, dia bisa langsung mencekik lawannya menjadi sampah. Ini Gu Yuan, kekuatan mengerikan dari 9 pedang raja. Meskipun Zuo Fan bisa takut dengan kekuatan Thunder Flame, kekuatannya yang sebenarnya masih jauh dari itu. Semua orang tahu ini, terutama Sangguan Fei Yun, yang lebih memahaminya setelah menenangkan, Gu Yifan, saya harus mengatakan bahwa Anda seorang penyihir, tidak peduli kekuatan atau alkimia, itu adalah dunia. Sangat jarang, terutama karena api yang aneh, itu membuat lelaki tua itu gemetar. Mungkin dalam waktu dekat, Anda benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh lelaki tua itu dan menjadi penguasa dunia. Sayangnya, Anda terpapar terlalu dini, lelaki tua itu tidak akan meninggalkan Anda. Pergi ke waktu itu. Dan peradangan hitam Anda, jika Anda tidak bisa meluncurkan orang tua itu dekat, itu tidak akan berpengaruh. Dalam hal ini, Anda tidak memiliki cara untuk hidup, Gu Yifan. Dengan teriakan nyaring, Sangguan Fei Yun membanting jari pedangnya dengan keras. Kekuatan pedang yang tak tertandingi ini, pedang ketiga menabrak dua pria Zuo Fan, dan saatnya tiba. Tetapi setelah waktu yang singkat, pedang itu datang kepada mereka secara instan. Tanpa diduga, Zuo Fan bergegas melihat sekeliling. 5 aura emas melintas di murid kanan, dan guntur hitam meledak di murid kiri meledak, berteriak keras, tingkat kelima murid kosong dan penghalang guntur 5 hari. Wow. Tiba-tiba, tetapi melihat penghalang guntur hitam tiba-tiba muncul di depan Zuo Fan, ada sebanyak 5, dan dia segera berhenti di jalan Jianchin mengejar dan membunuh. Tanpa diduga, Sangguan Fei Yun dan yang lainnya juga kaget. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Zuo Fan benar-benar memiliki gerakan defensif, dan juga bekerja sama dengan peradangan hitam yang aneh. Kekuatan yang akan datang pasti tidak lemah. Namun, jika trik ini baik untuk dokter umum, sangat disayangkan bahwa ia menghadapi Raja 9 Pedang. Boom! Hanya saja di antara kelima penghalang itu hancur dan terbang bersama, berubah menjadi percikan hitam tahu yang memenuhi langit dan akhirnya menghilang.
Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi mengguncang tubuhnya, dan memuntahkan darah Yin Hong, karena kekuatan syok itu terlalu kuat, dan mata kedua mata menumpahkan darah merah. Dan pedang Qi itu juga dengan cepat mengejar Zuo Fan tanpa stagnasi. Hahaha, Gu Yifan, meskipun kamu memiliki bantuan dari berbagai kebakaran, tetapi dengan kekuatanmu, aku juga ingin. Melihat adegan ini, Sang Guan Fei Yun tidak bisa membantu tetapi segera tertawa dan mencibir langit, tetapi dia tidak menunggu suaranya jatuh, tetapi itu mandek, matanya terkondensasi. Dan dia berbisik tak percaya ini. Bagaimana ini mungkin? Aku roh pedang sebenarnya. Chapter 940, Dit Zizizi. Suara nyaring terdengar di seluruh dunia, begitu jernih tapi keras. Meskipun ki pedang Sang Guan Fei Yun yang kuat langsung menghancurkan 5 penghalang api guntur Zuo Fan, ruang petir itu juga tiba-tiba menyentuh pedang Qi pada saat ini. Membakar dan merobek terus-menerus. Ketika nyala api guntur itu membakar dengan cepat, energi pedang tiba-tiba terbakar hingga 1/4 dari kekuatannya. Meskipun momentumnya masih kuat, itu jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan kekuatannya berkurang banyak. Jika pedang sebelumnya benar-benar ditembak oleh Sang Guan Fei Yun, maka sekarang kekuatan-kekuatan pedang ini paling banyak adalah pedang dari guru puncak Gui Yuan biasa. Anda tahu, meskipun itu juga tipuan dari Gui Yuan Peak Master, tetapi perbedaannya sangat besar, itu tidak dapat dibenarkan. Zhongzu kaya akan sumber daya dan bakat, dan tidak ada tuan di Gui Yuan Peak, tetapi hanya Ji Ujian Wang yang mendominasi karena ia juga orang yang kuat. Dan Ji Ujian Wang Qiang bahkan lebih luar biasa, sangat mudah diakses. Di istana Fei Yun, Sang Guan Fei Yun mampu membunuh lebih dari 30 tuan Guiyuan dari penjagaannya sendiri dengan pedang, dan Qingsheng memiliki pedang. Yang menyulitkan banyak pejabat kuat di Sangguan untuk melawan. Tanda seru, jenis kekuatan luar biasa ini hanya tersedia untuk Nine Sword Kings. Jika Anda adalah master puncak Guiyuan umum, Anda dapat berurusan dengan 5 master terlambat Guiyuan pada saat yang sama. Dapat dilihat bahwa meskipun karena penindasan Fanji, budidaya banyak master hanya dapat mencapai puncak Guiyuan, tetapi 9 Raja Pedang dan lainnya secara kualitatif berbeda. Bisa dibayangkan bahwa ke-9 orang ini akan dapat mencapai alam suci jika tidak ada pesona urutan tingkat seperti itu untuk menekannya. Kekuatannya bahkan tidak berada di bawah penguasa domain suci itu, dan bahkan lebih dari itu, dan itu mungkin monster di mata para pembudidaya domain suci itu. Lagi pula, orang-orang ini dianggap sebagai penerus Kaisar Pedang, bagaimana mungkin mereka sama dengan orang biasa? Namun, itu adalah langkah yang berdiri di puncak daratan dan merupakan kebanggaan surga, tetapi setelah melewati penghalang api guntur Zuo Fan, itu langsung banyak melemah. Ini tidak bisa membantu tetapi mengejutkan semua orang di tempat kejadian, martabat di matanya bahkan lebih baik, dan dia bahkan lebih takut pada Zuo Fan. Meskipun Zuo Fan sekarang adalah pihak yang kalah, tidak ada yang berani meremehkannya. Menatap dengan saksama pada pedang yang terus terbang, kelopak mata Sang Guan Fei Yun bergetar, dan dia bergumam, api hitam ini bahkan dapat membakar gas pedang orang tua itu. Dan terbakar begitu cepat, hanya saja melawan langit, itu sangat tidak masuk akal, bagaimana bisa ada dunia seperti itu? Ketika dua lainnya mendengarnya, mereka sedikit mengangguk dan menghela nafas. Itu benar, mereka takut pada Zuo Fan, entah karena kekuatannya sendiri, atau kepunahan ini. Karena atribut Thunder Flame terlalu mendominasi, itu sama sekali tidak dekat dengan orang asing. Bahkan trik seni bela diri dari para praktisi dapat dibakar, apakah ini konyol? Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Jika ini masalahnya, selama ada cukup peradangan guntur, maka pembudidaya dapat langsung mengucapkan selamat tinggal dalam nyala api ini. Karena perisai Yuan Li tidak dapat digunakan, karena dibakar, jika Anda ingin mengandalkan seni bela diri untuk membuka jalan, Anda tidak dapat menggunakannya, karena Anda terbakar. Anda tidak ingin memblokirnya dengan tentara roh dan harta sihir. Tidak, singkatnya, sekali bersentuhan dengan guntur api ini, api itu akan terbakar, yang pada dasarnya adalah api neraka, sehingga Anda tidak akan pernah bisa melarikan diri. Jika ini diketahui oleh para penggarap lainnya, diperkirakan Zuo Fan dapat menjadi musuh publik seluruh benua. Menguasai api guntur ini mirip dengan menguasai senjata nuklir yang terlalu berbahaya. Memikirkan hal ini, mereka bertiga tidak bisa tidak mengibaskan kelopak mata mereka bersama-sama, dan terus menatap Zuo Fan, tetapi mereka semua memiliki pikiran mereka sendiri. Pada saat ini, gerakan Zuo Fan patah, dan matanya berdarah, tetapi dia tidak panik, tetapi juga menunjukkan senyum jahat yang aneh. Karena sesaat kemudian, dia memotong energi pedang itu dengan banyak kekuatan, yang merupakan bukti bahwa dia dapat menangani trik ini. Jadi, Zuo Fan tidak mengatakan apa-apa, dan segera mendapatkan kembali semangatnya,
mengabaikan kekagetan yang baru saja diterima murid mata, dua aura emas muncul di murid kanan. Dan guntur meledak di murid kiri. Keluar, aku baru saja bertemu dengan pedang yang melonjak yang menyerang di sini. Hei, sentuh. Dengan suara keras, Lei Yan dan Sword Jin menyentuh dengan keras. Tetapi mereka masih melewati kekuatan Lei Yan yang rusak dengan ganas, dan bergegas menuju Zuo Fan tanpa penundaan. Zuo Fan sekali lagi berdenyut oleh kekuatan mundur, dan dia mendongak dan tidak bisa membantu tetapi memuntahkan darah merah di mulutnya lagi, dan wajahnya tiba-tiba menjadi lebih pucat. Darah di murid ganda tidak bisa berhenti mengalir. Tapi dia tidak peduli, dia menahan sakit kepala dan tiba-tiba menunjukkan senyum yang lebih jahat. Karena, tepat pada saat itu, Zuo Fan kehilangan satu sama lain dalam tabrakan Yuan Li, tetapi atribut Lei Yan benar-benar tak terkalahkan. Kemudian, dengan kekuatan memecahkan udara, hanya butuh beberapa saat untuk membanting Nai Yan langsung ke pusat Jiangqi. Tiba-tiba, api guntur yang menakutkan, gas pedang yang sangat kuat mulai bergolak dari dalam, melemah untuk sementara waktu. Ketika Nai Yan benar-benar terbakar dan dibersihkan, roh pedang asli ini sudah melemah pada kekuatan seorang kultivator yang baru saja menerobos pulang ke rumah. Melihat adegan ini, Sangguan Fei Yun dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tercengang. Hanya dua kelemahan yang telah melemahkan kekuatan pedang Raja Pedang Agungnya sedemikian rupa sehingga jika kekuatan itu hanya menendang kembali dan menyebabkan beberapa kerusakan pada lawan, pedangnya pada dasarnya akan dihapuskan. Jika lawan sudah dalam kekuatan Gui Yuan Realm, ia dapat dengan mudah mengambil trik ini. Kemana perginya Sangguan Fei Yun? Untungnya, Gui Fan hanya pemandangan yang saleh. Bahkan jika kekuatan pedang melemah sampai sejauh ini, itu tidak akan membantu. Jika tidak ada lebih dari 3 hal. Dia adalah Raja Pedang Terbang yang hebat. Dia tidak bisa membunuh orang dengan satu pedang, dia tidak bisa membunuh orang dengan 2 pedang, dan dia tidak bisa membunuh orang dengan pedang ketiga. Meskipun wajahnya adalah hiasan ilahi, tetapi martabat Raja Pedangnya masih diperlukan. Tapi jelas bahwa Zuo Fan tidak berniat mengambil nyawanya sendiri, tetapi memenuhi rasa hormatnya terhadap Raja Pedang. Sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi sedikit, merasakan Raja Pedang yang telah melemahkan sebagian besar dari mereka. Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum percaya diri. Segera setelah itu, murid Kong Ming Sentong mengeluarkan curam keempat. Getaran luar angkasa, medan api guntur. Boom! Tiba-tiba, dalam 1000 kilometer, seluruh ruang mulai bergetar, dan nyala api guntur hitam mengisinya, dan dengan getaran ini, segala sesuatu di sekitarnya dihancurkan. Energi pedang itu, dalam ruang yang bergetar ini, karena energinya padat, tidak akan hilang, tetapi di bawah pembakaran peradangan guntur yang terus-menerus ia dengan cepat menghilang. Dan momentum yang kuat juga dapat merasakan kecepatannya menurun dengan cepat. Ini. Zuo Fan menghadapi roh pedang ini, dan satu-satunya cara dia tidak memukulnya dengan keras adalah dengan mengikisnya secara bertahap, yang membuatnya agak terluka parah. Yang membuatnya jauh lebih mudah. Namun, jelas bahwa cara membunuh ini tidak mungkin untuk memblokir kecepatan energi pedang, jadi itu hanya sekejap mata, bahwa energi pedang sudah tiba di depan Zuo Fan. Tapi untungnya, setelah rangkaian keausan ini, prestise pedang ini telah berkurang menjadi kekuatan dari 5 pembudidaya Realm Soul Fusion, tetapi dalam hal ini, dengan kekuatan Zuo Fan, itu sudah bisa dihentikan. Sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi melintasi lengkungan kemenangan melengkung, Zuo Fan dengan lembut mengangkat lengan kanannya. Semburan aun merah tiba-tiba menyimpang. Semua mata adalah kepuasan tak berujung. Bagaimana dengan Sword King? Satu gerakanmu, Zuo Fan akhirnya diblokir. Puff. Namun, pada saat ini, perubahan itu menonjol. Bahkan mungkin Zuo Fan tidak berpikir bahwa meskipun gas pedang sudah usang, tetapi pedang masih melewati lengan Zuo Fan dengan ganas tanpa penundaan. Tembakan melewati seluruh bahunya. Darah berdeguk mengalir keluar seperti air mancur. Mata Zuo Fan terkagum-kagum, penuh warna-warna yang tidak bisa dipercaya, dan hatinya ternoda. Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan kekuatan lengan unicorn, Anda seharusnya tidak bisa menghentikan pedang dari master jiwa yang meleleh. Apa yang terjadi? Apakah saya salah perhitungan? Puff. Sekali lagi memuntahkan darah, Zuo Fan segera jatuh ke tanah memegang tikuno, menggedor, menghancurkan lubang besar, darah tidak bisa berhenti mengalir. Dan segera mencelupkan potongan darah ini ke pasir. Ayah, ayah. 3 mata rantai kuno terkejut, dan 2 garis air mata tiba-tiba muncul di wajah tua yang lemah, menghembuskan napas. Kelopak matanya sedikit berkedip, Zuo Fan terengah-engah, bergumam, anak ketiga kecil, ayahku tampaknya tidak memiliki beberapa hal yang dihitung. Meskipun pertempuran ini akan dikalahkan, aku tidak berharap akan terluka begitu parah. Ini tidak baik sekarang,
bahkan Long Xidan yang menyelamatkan jiwa terakhir tidak bisa dibuang. Ayah itu, apakah kita akan mati? Entah mengapa, ketiga mata rantai kuno itu sama lemahnya dan bertanya dengan tenang. Menyentuh kepalanya dengan lembut, Zuo Fan tidak yakin, apakah kamu takut mati? Tidak takut, itu bagus, mari kita anggap remeh. Mengambil napas dalam-dalam, mata Zuo Fan berkelip. Sekarang hidup dan mati ayah dan anak kita ada di tangan pria itu, kuharap dia mengingat perjanjian aslinya. Tanpa sadar, ketiga mata rantai kuno itu sepertinya memahami sesuatu. Menatapnya dalam-dalam, dan sedikit mengangguk. Pada saat ini, Zuo Fan terluka parah, berpikir bahwa ini adalah salah perhitungan terbesarnya. Dia benar-benar tidak berharap bahwa energi pedang yang melemah akan melukainya. Tetapi di mata ketiga orang lainnya, itu adalah warna yang sulit dipercaya, terutama Sangguan Fei Yun, yang mengguncang kelopak matanya dengan tidak percaya dan menggertakkan giginya. Aku tidak bisa membunuh 3 pedang Sangguan Fei Yun, ini kecuali untuk 9 pedang raja dan penguasa pedang tak terkalahkan, tidak ada seorang pun di dunia. Gu Yifan, kau yang pertama, lalu biarkan raja menggunakan pedang keempat untuk mengambil hidupmu. Mengatakan itu, Sangguan Fei Yun mengangkat jari pedangnya lagi, dan menghadapi sosok yang telah terluka serius dan tidak bisa bergerak. Tetapi itu belum pernah terjadi sebelumnya memancarkan niat membunuh terkuat, dan Geng Lengmang juga melintas di matanya. Ada kebencian, ada keengganan, tetapi lebih banyak penghinaan. Itu benar, ini penghinaan? Meskipun Zuo Fan yang terluka parah dan jatuh ke tanah, dia merasa bahwa tidak ada cahaya di wajahnya, tetapi dia adalah Sangguan Fei Yun yang merasakan penghinaan yang paling. Di hadapan seorang alkemis ilahi, 3 raja pedang-pedang gagal mengambil nyawa mereka, yang setara dengan orang kuat dengan kekuatan 9 sapi dan 2 harimau. Dia bahkan menggilingnya 3 kali, dan dia tidak bisa membunuh semut. Orang tidak akan memperhatikan kekuatan semut, tetapi akan menertawakan yang kuat dan yang lemah dari orang yang kuat. Oleh karena itu, pedang terakhir Sangguan Fei Yun dianggap sebagai pedang yang paling mematikan, dan juga merupakan situasi paling berbahaya yang terluka parah, lemah dan tak tertahankan. Meskipun dia telah mengharapkan semua ini, dia sedikit menyimpang dari harapannya, namun, penyimpangan ini telah menjadi situasi kematian yang nyata. Bahkan Zuo Fan hampir tidak dapat memahami situasi kematian.